Lagi-lagi kita dapat akses duluan buat nyobain kamera terbarunya Fujifilm sebelum launching. Ini adalah Fujifilm X100 VE, atau dibacanya V mungkin ya. Tapi yang gua denger sih bacanya yang bener adalah X106 gitu ya. Dan kita bakal bahas di video kali ini. Halo semuanya, selamat datang di channel SMD dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas singkat aja tentang X106 ini. Tadi berarti di awal gue agak salah, X106 gitu, kayak serba salah juga gitu ya, atau X100V, tapi ya intinya itu X106 kita menyebutnya saja di sini. Dan ya, kamera ini kayak yang kalian bisa lihat itu masih membawa konsep yang sama dengan pendahulunya. Tapi gue pengen disclaimer dulu, video ini bukan video review. Waktu gue buat nyobain kamera ini sangat-sangat terbatas, diselingi dengan banyak yang kita kerjain juga dengan hal-hal lainnya gitu ya. Jadi ya gue akan membahas beberapa poin-poin yang memang gue rasa cukup penting aja buat kita angkat seputar kamera ini. Kayak yang kalian lihat, dan tadi gue udah sempat mention juga, dia masih membawa konsep yang sama dengan konsep di pendahulunya, di X100V. Dan di X100, gue jadi bingung ya, siapa yang itu gue sebut X105 gitu ya. Tapi ya kurang lebih begitu, masih mirip dengan versi yang sebelumnya. Bentuknya sama banget, mirip banget. Dan yang bikin bedanya, kalau kita lihat dari mata aja nggak kelihatan sebenarnya, tapi kalau kita rasain, kita pegang, yang bikin beda dia bobotnya agak lebih berat gitu. Jadi paling nggak kamera ini bukan semacam update software yang dijual dalam bentuk produk baru gitu ya, karena kalau sampai seperti itu udah pasti gue akan serang habis-habisan gitu ya. Tapi di sini nggak, dia ya lumayan aman lah, karena dia ada hardware upgrade juga yang menurut gue harusnya beberapa benefitnya masih kepake juga untuk beberapa orang. Kayak pertama, dia untuk sensornya itu jadi upgrade paling gede di kamera ini, dimana dia udah membawa sensor terbarunya Fujifilm yang 40 megapiksel. Yang nama panjangnya itu adalah 40 megapiksel Extra CMOS 5 gitu ya. Dan dipadukan juga dengan X Processor 5 gitu, X Processor terbarunya mereka. Dan dengan megapiksel yang lebih tinggi dibandingkan versi sebelumnya, otomatis ada beberapa kelebihan juga. Kayak kalau kalian motret, otomatis bisa lebih tajam gitu ya. Dan selain lebih tajam, penggunaan lainnya ketika kalian selesai motret itu kalian bisa cropping dengan lebih leluasa karena resolusinya udah di 40 megapiksel. Maksudnya kalian kayak zoom di 50% aja itu udah masih bisa kepake gitu. Masih lumayan banget resolusi yang diberikan. Dan memang dari Fujifilmnya sendiri itu ngasih satu feature kayak simulate focaleng gitu. Kita bisa zooming, walaupun ya sebenarnya itu adalah digital zoom gitu ya, atau ya bahasa paling sering kita dengar adalah cropping gitu ya. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Tapi itu adalah benefit yang kita rasakan ketika menggunakan sensor yang megapikselnya lebih besar gitu. Jadi ada extra headroom kalau misalkan kita pengen cropping. Buat lensanya dia tetap membawa lensa yang sama. Dia masih pakai di 23mm f2 gitu ya, yang memang menarik juga gitu ya. Gua keracunan waktu pertama nyoba si X100V waktu itu, gua langsung beli yang lensa 23mm f2 mereka gitu, yang buat kamera mirrorless, karena memang cakep. Dan mungkin karena dia compact juga, dia tetap bisa mempertahankan desainnya yang memang slim juga gitu buat kalian bawa-bawa ala-ala lensa pancake gitu. Karena kalau yang buat mirrorless kan dia lensanya lumayan panjang ya, yang 23mm f2. Jadi ya mungkin dari Fujifilm sendiri tidak ada keputusan untuk mengubah lensanya gitu, karena di sini udah berfungsi dengan baik dan orang-orang suka juga. Cuman ya tadi dengan resolusi tambahannya kalian bisa simulate zoom di dalamnya, bisa cropping, dan itu mungkin jadi kayak extra angle tambahan yang bisa kalian ambil ketika kalian lagi nyetrit. Layar yang dibawa ukurannya 3 inch, kayaknya masih sama dengan yang sebelumnya. Kita juga nggak merasakan kayak gambarnya lebih tajam signifikan atau gimana. Jadi ya oke lah gitu, kayak layar-layar Fuji yang biasa kita pakai juga. Cuman di sini dia mekanismenya ya memang lebih ditujukan buat street photography gitu ya. Jadi dia lebih penggunaan tilt screen aja, dia tidak fully articulating kayak si XS20 atau kayak X-H2S kita gitu. Tapi ya balik lagi, memang concern peruntukan kameranya lumayan spesifik juga. Lalu untuk upgrade gedenya lagi, selain di sensor, dia juga udah membawa IBIS di sini, In-Body Image Stabilization, yang berarti bisa bakal kepake banget kalau misalkan kalian pengen bikin foto-foto slow shutter gitu ya.
dan video-video yang mungkin sekedar handheld aja dan kalian nggak mau extra effort gitu. Mungkin bukan yang video profesional ya, karena peruntukannya juga bukan buat video profesional, cuman kalau kalian occasionally bikin video, kalian pakai handheld aja, harusnya gambarnya cukup stabil. Lalu yang jadi upgrade yang menyenangkan juga dibandingkan versi pendahulunya adalah udah dibawanya fitur autofocus Fujifilm yang terbaru. Karena tadi kan dia udah bawa prosesor yang baru ya, X Processor 5, dan ya dengan itu dia membawa AI detection-nya. Mungkin bukan AI ya, kalau Fuji itu nggak mengklaim pakai AI, tapi dia punya subject detection yang cukup akurat juga. Kita juga udah pakai di X-A2S, dan mungkin dibandingkan versi yang pendahulunya, di sini otomatis jadi upgrade yang lumayan signifikan ketika kalian lagi nyetrit atau foto-foto apapun sambil traveling gitu ya, atau bikin, katanya sih ini buat lifestyle juga gitu. Jadi lebih kepake gitu, autofokusnya jauh lebih reliable dibandingkan yang versi sebelumnya. Buat video speknya juga lumayan, yang sebenarnya gue nggak expect juga untuk konsep kameranya gitu ya, tapi wajar karena dia membawa sensor kayak si X-H2 sama si X-T5, dia membawa video yang mirip sama si X-T5 setahu gue. Dia membawa video 6K, 6.2K, tapi bukan open gate. Kalau di X-H2S kan open gate ya, 6.2K-nya, dia 6K-nya itu nggak open gate, dia udah 16:9, kalian bisa pakai. Dan ya agak overkill aja sih sebenarnya gitu, karena balik lagi peruntukannya bukan buat itu. Cuman kalau kalian butuh, videonya sangat capable di kamera ini, cuman peruntukannya bukan buat itu. Karena secara desain juga kita sih udah nyobain ya pakai videonya, dan lumayan anget juga selama kita pakai. Jadi ya itu jadi satu concern juga, karena ukurannya yang tetap sama dengan versi dulunya, cuman bahkan kayaknya di dalamnya tuh komponennya lebih padat gitu. Jadi ya harusnya jadi tantangan tersendiri. So balik lagi, sangat capable, tapi peruntukannya memang bukan buat video. Yang gue sayangkan di kamera ini, yang sebenarnya jadi ekspektasi gue, cuman tidak terjadi gitu ya, di versi barunya X100 ini, dia masih menggunakan baterai lamanya Fujifilm NPW 126 gitu ya, gue sampai lupa ini, iya kayaknya 126 kalau nggak salah. Tapi ya itu, dia masih menggunakan baterai lamanya Fujifilm yang sayangnya ya berarti membawa kapasitas kayak baterai lamanya Fujifilm gitu. Sedangkan beberapa kamera-kamera bahkan kayak si XS20 aja gitu ya, yang ukurannya compact juga, itu dia membawa versi baterai yang lebih baru gitu. Versi yang udah mirip dengan X-A2S, yang lebih gampang kalau kita gitu di workflow kita buat switch baterainya udah banyak, dan di sini masih pakai baterai yang lama. Walaupun kalau dari segi lama penggunaan sih, dengan waktu kita yang cukup terbatas juga ya, tapi pas kita pakai di luar, itu dia ya lumayan oke lah. Nggak, apa ya, ekspektasi kita untuk penggunaan di versi yang 6 ini, 6 ini, dia bakal lebih cepat habis baterainya dibandingkan yang versi lama. Karena di sini udah ada IBIS, processingnya juga udah lebih tinggi gitu kan. Tapi pas kita pakai nggak merasakan perbedaan juga sih gitu. Tetap dipakainya bisa lumayan lama, cuman ya balik lagi, harusnya kalau dia udah upgrade ke versi yang lebih baru, bakal bisa lebih lama lagi gitu. Itu sih udah hukum alam gitu ya. Cuman ya itu, dia tidak upgrade, dan di sini mungkin faktor dia nggak upgrade baterainya adalah karena pengen tetap dibentuk seperti ini gitu. Dan kalau misalkan mereka mau upgrade, otomatis kan ada perubahan juga dari segi slot si baterainya. So ya balik lagi, plus minus, dan tinggal kalian yang menilai aja. Buat rasa motretnya sendiri, pakai kamera ini otomatis sama dengan X100 yang lainnya, yang sebelum-sebelumnya. Dia rasanya bener-bener klasik dan classy gitu ya. Rasanya berkelas banget. Kameranya juga fotogenik. Kalau misalkan kalian update di story gitu ya, atau difotoin orang, ini bisa kelihatan ganteng juga kameranya, dan dia bisa menghasilkan gambar yang bagus juga pastinya. Sama otomatis buat street photographer, menurut gua ini bisa jadi kamera favorit juga. Di bawahnya street bener-bener asik banget. Dan upgrade yang bukan upgrade sih, sebenarnya udah ada di versi sebelumnya, tapi kita merasakan ada hal yang agak berbeda. Dia membawa ND filter di sini, ND built-in di dalamnya, tapi setahu gue itu electronic ND ya, bukan filter yang benar-benar secara fisik. Cuman ada hal yang kita notice di sini. Jadi ND-nya itu ketika kita aktifin, itu kan ngebantu banget ya buat nurunin cahaya kalau kita shoot siang atau kita pengen slow shutter. Misalkan orang-orang berangkat kantor lagi bergerak, kita shot, apalagi udah ada IBIS juga di sini gitu kan, bisa slow shutter lumayan bagus, dan dia nurunin 4 stop kalau nggak salah si ND-nya. Cuman yang kita rasain ketika kita pakai ND-nya diaktifin di sini, gambarnya tuh agak sedikit soft. Gua nggak tahu kenapa, dan kita tidak notice itu dengan versi yang sebelumnya. Cuman mungkin faktor di sini emang
normal resolutionnya dia 40 megapiksel gitu ya. Dan ketika ND-nya kita aktifin mungkin ya ada hal yang belum dikalibrasi sehingga dia kelihatan agak soft. Harus dilihat agak detail sebenarnya, tapi lumayan kalau kita perhatiin banget gitu ya, dari layarnya pun itu kerasa dia agak sedikit soft. Tapi gue harap bisa diselesaikan di versi yang produksinya gitu. Karena ini yang ada di kita juga pre-production unit, kita nggak tahu itu isi di kita atau ya mungkin perlu untuk di-update gitu, perlu untuk dikalibrasi lagi soal ND-nya tersebut. Tapi ya itu yang kita rasain, cuman balik lagi, tetap gambarnya kelihatan bagus dan ND-nya tersebut bisa ngebantu banget. Sama tadi ya, dipadukan dengan IBIS-nya, kita bisa slow shutter tanpa bawa-bawa tripod gitu ya, walaupun ya tetap terbatas kalau nggak pakai tripod, cuman jadi extra headroom yang bisa kita manfaatkan ketika kita lagi nyetrit pakai kamera ini. Sama dia udah membawa film simulation baru yang Reala Ace, yang kalau nggak salah dikenalkan di GFX 100 Mark II ya. Jadi ya itu membawa film simulation terbaru, cuman dengan peluncuran ini tidak ada peluncuran film simulation baru lagi gitu ya. Dia bawa yang sama dengan si GFX kemarin. Dan ya paling itu aja sih sedikit pembahasan dari gua. Ini kamera yang pastinya bakal racun banget buat para street photographer, dan gua harap dengan hadirnya kamera ini stoknya bisa lebih jelas, harganya bisa lebih stabil, dan yang X100V-nya atau yang X105-nya mungkin harganya bisa lebih bersahabat lagi gitu ya. Karena harusnya dengan adanya versi ini mereka mass produce, ini bakal available gitu kan buat orang-orang yang udah nungguin X100 di harga yang make sense. Nah, gua harap ini bisa memprovide kestabilan tersebut. Kita lihat aja nanti gimana ke depannya. Tapi ya, paling itu aja sih sedikit pembahasan dari gua seputar Fujifilm X100VE atau X106 kali ini. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, boleh kalian taruh aja semuanya di kolom komentar. Semoga videonya bermanfaat, dan ya, harusnya pas video ini tayang, kita lagi di Jepang by the way, gitu ya. Diberangkatin sama Fujifilm. Kalian perlu tahu biar kalian nggak ngerasa, wah ini berangkatin Fuji dibagus-bagusin gitu ya. Nggak juga gitu. Jadi ya itu kalian udah tahu. Dan ya, gue Erwin di belakang kamera Daska, dan jangan lupa untuk berkarya.